Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 193. Takut-takut. Benis hanya diam sambil menundukkan kepalanya, tentunya berdegup dengan cepat. Sedang keringat terus saja menetes di pelipis keningnya. Nyali angkatan sekuat baja dan memiliki keberanian super itu mencut ketika hendak memandang wajah tampan kekasihnya. Menghadapi kedua orang tuanya saja, gadis itu tidak pernah seperti ini. Namun mengapa ketika melihat Zidan marah, dia langsung menciut. Dan untuk memberi yang kejutan berakhir dengan kemarahan dari sang kekasih. Mungkin setelah ini gadis cantik itu benar-benar insaf dan tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh kedua orang tuanya. Kenapa diam aja? Zidan memandang Benis sambil menjulurkan satu botol air mineral. Gadis cantik itu tersenyum nyengir dan mengambil air yang diberikan oleh Zidan. Meskipun sudah menghabiskan satu botol air mineral, namun tetap saja tenggorokannya terasa kering. Diminumnya air dalam botol bening tersebut hingga kandas. Zidan ingin marah melihat kelakuan kekasihnya, namun melihat wajah Benis yang sudah merasa bersalah dan takut seperti ini membuat dirinya tidak tega. Seperti inilah beratnya tanggung jawab kedua orang tua jika anak gadis mereka mulai merangkak dewasa. Di usia Benis saat sekarang ini, begitu banyak para lelaki yang manfaat keluguan dan cinta mereka. Bahkan tidak sedikit dari gadis-gadis remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMA yang kabur dari rumahnya hanya untuk mengejar nama cinta. Mereka rela berkorban meninggalkan keluarganya hanya untuk berjumpa dengan pria sangat dicintainya. Tidak sering para gadis belia itu hanya menjadi korban kejahatan dari pria hidung belang belaka. Sudah banyak kasus yang terjadi. Mulai dari korban ditemukan tidak bernyawa setelah pergi dari rumah untuk bertemu dengan kekasihnya. Kemudian, korban harus kehilangan gadisnya dan berakhir dengan hamil di luar nikah tanpa ada pertanggungjawaban dari kekasih mereka. Tidak sedikit pula kasus gadis remaja yang hilang dan tidak ditemukan oleh pihak keluarganya. Belum lagi yang menjadi korban PHP dari kasih online-nya. Semakin canggih teknologi, semakin banyak pula tindak kejahatan yang bisa terjadi. Permasalahan seperti ini memang menjadi momok menakutkan bagi orang tua para gadis-gadis belia yang baru saja larut dalam indahnya cinta. Dan mereka tidak menyadari bahwa hal buruk biasa saja terjadi dan menimpanya. Zidan tidak bisa membayangkan jika hal itu terjadi terhadap Benis. Meskipun dia bukanlah salah satu dari pria jahat yang memanfaatkan cinta dan ketulusan gadis polos seperti Benis. Abang, Baby minta maaf. Baby beneran nyesel. Benis berkata dengan air mata yang berkaca-kaca. Salahnya sama siapa? Tanya Zidan. Benis terdiam dan memandang kasihnya hanya beberapa detik saja. Gadis boyak imut itu kembali menundukkan kepalanya. Kesalahan terbesarnya karena sudah melawan terhadap kedua orang tuanya. Pulang dari sini, kita langsung nikah, ucap Zidan. Mata gadis cantik itu terbuka lebar ketika mendengar pertanyaan dari Zidan. Kenapa langsung nikah? Tanya Benis panik. Mana mungkin bisa langsung menikah dengan Zidan, sedangkan saya ini dia masih sekolah. Anak gadis datang menemui laki-laki, terus kembali pulang ke rumah orang tuanya. Apa ada yang percaya kalau anak gadis itu masih dalam keadaan utuh, tanpa ada yang kurang satu apapun? Tanya Zidan. Tapi kita kan nggak ngapa-ngapain, lagian baby masih sekolah. Tangan dan kaki Benis gemetar saat mendengar apa yang dikatakan oleh Zidan. Sungguh dia tidak berpikir sampai sejauh ini. Ada yang menjamin dan ada yang percaya. Zidan terus menatap kasihnya yang super nakal. Benis kembali diam. Apa baby tahu? Zainab sudah jelas akan menikah dengan Rangga, tetap tidak diizinkan Mimi untuk menemui Rangga. Andai pun bertemu, Rangga datang ke rumah, dan sebab itu tetap dipantau sama Mimi. Belis hanya diam dan merasa menyesal. Baru pertama kali dia mendengar Rangga memanggilnya namanya. Namun tanpa embel-embel adik seperti biasa. Gadis itu sadar bahwa kasihnya begitu sangat marah atas perbuatannya. Tapi Baby belum mau menikah, Bang. Umur Baby juga belum cukup untuk menikah.
Zidan dapat melihat raut wajah penuh ketakutan dan penyesalan di wajah cantik Benis. Namun Zidan tetap harus berkeras hati agar si kecilnya mengerti dan tidak berbuat seperti ini lagi. Umur bisa dimanipulasi. Lagian, Pipi dan Dedi punya banyak duit. Semuanya pasti mulus. Baby belum siap nikah. Benis menangis hingga terisak. Kalau belum siap nikah, kenapa harus ngejar abang sampai ke sini? Kalau itu ngerayain ulang tahun, tidak perlu seperti ini. Padahal Mumi sudah dilarang. Tapi kenapa masih nekat datang ke sini? Meskipun bicara tidak dengan nada yang tinggi, namun setiap kata yang dikeluarkan Zidan mampu meremas hati kasihnya yang sulit diatur. Beris hanya diam dengan air mata yang terus saja mengalir. Restu benar-benar tidak menyangka perbuatannya akan berakhir seperti ini. Nenek beri kejutan, namun berakhir petaka. Gimana? Mau langsung nikah pulang dari sini? Zidan kembali bertanya. Benis menggelengkan kepalanya. Gimana kalau Dedi dan Momi memaksa? Bibi akan bilang kalau kita nggak ngapa-ngapain, katanya sambil terus menangis. Zidan tersenyum kecil memandang Benis sudah mirip seperti bocah berumur 7 tahun. Namun dia tidak ingin dulu begitu saja. Apa jamin kita nggak ngelakuin apa-apa? Zidan menang Bibi dengan tatapan yang sulit diartikan. Maksud abang? Tanya Benis. Baby, kamu di sini sama abang, dan semua hal bisa terjadi. Abang bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan, dalam arti kata khilaf, seperti kata orang-orang sudah melakukannya. Meskipun tidak punya niat untuk sedikit pun untuk merusak Benis, namun Zidan tetap memberi tahu hal terburuk yang mungkin bisa saja terjadi, meskipun dia tahu bahwa imannya tidak setipis tisu. Kalau nanti abang khilaf, Baby akan ingetin biar sadar. Dengar ya sayang, laki-laki memang manusia, namun juga bisa berubah menjadi binatang. Jika kaum Adam berwujud manusia, maka masih bisa dikasih tahu. Tapi jika sudah berwujud hewan, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kayak para lelaki, hanya melakukan semuanya berdasarkan naluri. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Tidak mengusap kepala kasihnya yang dengan penuh kasih sayang. Adik tahu, abangnya laki-laki normal, laki-laki dewasa yang memiliki hasrat. Ngerti kan maksud abang? Zidan mencubit hidung Benis. Kalau gitu, Bibi langsung pulang aja ke Indonesia. Benis dengan cepat menjauh dari Zidan. Bagaimana mungkin dia melupakan hal seperti ini? Meskipun Zidan baik, soleh dan selalu bersikap sopan dan memiliki akhlak yang baik, namun tidak ada yang menjamin pria itu tidak khilaf. Nanti pulang ke Indonesia sama abang saja. Sekarang kita ke apartemen. Zidan menjalankan mobilnya. Tapi baby nggak digituin kan bang? Benis memandang takut-takut. Katanya berani. Tapi kenapa takut? Sinir Zidan. Kenapa nggak dimakan? Aifah memandang Zainab. Nggak selera. Zainab hanya diam sambil memandang mangkok berisi bakso di depannya. Zainab menolak ponselnya dan berusaha pesan chat yang masuk. Gadis itu kembali menahan rasa sakitnya ketika pesan dikirimkannya 1 jam yang lalu belum juga dibalas. Gimana? Apa Barangga sudah bisa dihubungi? Alia merasa kasihan terhadap Zainab. Mereka sudah bersahabat sejak masih kecil, sehingga dia bisa merasakan kesedihan sang sahabat. Dihubungi bisa, tapi nggak ada respon. Zainab menghembuskan nafas dengan kasar. Dadanya terasa sesak ketika melihat sikap calon suaminya. Apa Marangga sudah punya pacar di sana? Alia menutup mulutnya saat melihat mata Afifah melotot memandangnya. Mata Zainab memanas saat mendengar ucapan sahabatnya. Air matanya menetes dengan sendirinya. Berulang kali dia menepis pikiran buruk itu. Namun tetap saja, dia berpikir negatif terhadap calon suaminya itu. Tidak mungkin Rangga berubah jika tidak ada wanita lain. Bang Rangga gak mungkin seperti itu. Alia mencoba untuk menenangkan sahabatnya. Tapi dia berubah. Kenapa dia seperti ini? Padahal tengah pernikahan kami sudah semakin dekat.
Zainab menangis. Zainab, jangan nangis di sini. Ingat, kita sedang di kantin. Alia mengusap punggung sahabatnya. Zainab menangis semakin kuat, meskipun dia menjadi pusat perhatian mahasiswa yang makan di kantin. Tapi bagaimana kalau Bang Rangga berniat untuk membatalkan pernikahan kami? Zainab mengungkapkan rasa takutnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.